Ketika kebanyakan orang berpikir tentang sejarah Viking, mereka berpikir tentang pejuang sengit yang menyerbu dan menjerah Eropa. Akan tetapi, yang tidak diketahui banyak orang, sejarah Viking juga merupakan budaya sangat canggih dengan apresiasi yang kuat terhadap narkoba. Viking adalah sekelompok orang yang berasal dari Skandinavia dan hidup pada abad pertengahan. Ada banyak teori tentang asal-usul kata Viking, tetapi pada abad pertengahan, kata itu berarti bajak laut atau perampok. Pada tahun 800 Masehi hingga abad ke-11, banyak orang meninggalkan kampung halamannya untuk mencari peruntungan di atas air. Mereka menjadi orang-orang penjelajah laut, terutama para pejuang yang disebut orang utara atau orang Nordik. Begitu mereka memantapkan diri sebagai manusia laut, mereka menyerbu kota-kota pesisir dan biara-biara yang tidak dijaga, terutama di Kepulauan Inggris. Bangsa Viking meninggalkan jejak mereka selama penggerebekan. Orang-orang menyebut mereka bajak laut, perampok, dan bahkan pedagang. Mereka menetap di sebagian besar Inggris modern dan benua Eropa meluas ke bagian Rusia, Islandia, Greenland, dan Newfoundland. Sejarah Viking tidak membudayakan diri mereka sendiri dalam pengertian tradisional. Mereka juga bukan masyarakat berbasis Kristen. Namun demikian, catatan Viking menunjukkan bahwa prajurit mereka mampu menunjukkan kekuatan dan keterampilan. Bangsa Viking adalah orang-orang yang terkenal galak dan suka berperang. Tetapi, seperti apa budaya mereka ketika tidak merampok dan menjarah? Seperti banyak peradaban lain, mereka memiliki struktur yang sama dan termasuk sistem kasta. Di puncak masyarakat mereka adalah bangsawan atau penguasa lokal yang disebut sebagai jar. Kemudian palatral atau budak, huskar atau penjaga jar, dan terakhir kars yang berarti orang bebas. Ini mencakup para nelayan, petani, dan pandai besi. Bangsa Viking juga orang yang sangat religius tetapi percaya pada paganisme. Keyakinan asli inilah yang membuat tentera mereka begitu tangguh dan tak kenal takut. Mereka percaya pada Valhalla, kehidupan akhirat seperti surga yang disediakan khusus untuk prajurit yang gugur. Mereka beranggapan bahwa tempat khusus di Valhalla akan menunggu mereka apabila mereka mati dalam pertempuran. Narkoba sudah ada sejak zaman kuno. Contoh penggunaannya termasuk para Viking berserker atau prajurit legendaris yang kesurupannya tak tertandingi dalam pertempuran. Amanita muscaria, umumnya dikenal sebagai Fly Agaric, adalah jamur ajaib pertama yang dipikirkan banyak orang. Dengan topi merah karismatik dan bintik-bintik putihnya, Amanita telah mendapatkan tempat dalam budaya pop sebagai lambang psikedelik. Meskipun demikian, sebenarnya tidak digunakan sesering jamur psikotropika lainnya kerana tidak menghasilkan psilocybin. Amanita muscaria berasal dari daerah beriklim sedang dan boreal di belahan bumi utara. Efek psikoaktifnya disebabkan oleh dua senyawa. Pertama, asam ibotenat. Asam ibotenat adalah racun saraf yang bekerja pada reseptor glutamat otak untuk menghasilkan efek rangsangan pada sistem saraf. Kedua, muskimol, yang berarti bahan kimia psikoaktif yang dapat menghasilkan aktivitas sedatif, hipnotik, depresan, dan halusinogen. Jika digabungkan, kedua senyawa ini menyebabkan keadaan mabuk di mana konsumen jamur sering mengalami halusinogen, kedutan, air liur, dan hipotermia, serta efek neurologis lainnya. Asam ibonetat dapat bertindak sebagai stimulan menghasilkan keadaan mengamuk yang terkait dengan berserker. Teori etnobotani lain tentang apa yang memicu kemarahan Viking berserker berpusat pada henbane, tanaman dalam keluarga Solanaceae yang meliputi kentang dan tomat. Henbane dan Fly Agaric menyebabkan efek hipotermik dan halusinogen. Namun, Dr. Karsten Fatur, ahli etnobotani di Novosibirsk University, berpendapat hanya henbane yang dilaporkan memicu kemarahan pada mereka yang meminumnya. Kemampuan para prajurit untuk tidak merasakan sakit, tidak takut, dan meningkatkan kekuatan dalam pertempuran. Sayangnya, jamur ini beracun dan dapat berdampak negatif pada orang yang mengonsumsinya melalui muntah, diare, dan kedutan. Dalam dosis tinggi, jamur ini akan berakibat fatal. Beberapa sumber mengklaim bahawa prajurit merasakan gemetar dan menggigil diikuti dengan wajah memerah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Para prajurit menjadi kebal terhadap api, luka pedang, dan akan melolong seperti binatang dan menggigit ujung perisai mereka. Seorang penyair bernama Egil Skalla Grimsson mengenang peristiwa ini dalam sebuah buku yang ditulisnya.
Para berserker adalah anggota tinggi masyarakat Viking, aman untuk berasumsi bahawa tanaman liar akan menerima perlakuan yang sama. Menelan tanaman dalam ritual melalui pengasapan daun kering atau memasukkan tanaman ke dalam minuman dimungkinkan selama era Viking. Terbukti di Hobro, Denmark, ketika arkeolog menemukan beberapa situs kuburan di dekat Kastil Virkat. Virkat adalah pemukiman Viking kuno dan sekitar 30 kuburan ditemukan kemudian digali. Salah satunya adalah milik pendeta tingkat tinggi. Pendeta ini dimakamkan dengan barang-barang penting dan kantong berisi biji henbane. Pendeta itu kemungkinan membagikan ini di antara para berserker selama ritual dalam sejarah Viking. Dalam sejarah yang penuh darah dan kejayaan, bangsa Viking bukan hanya dikenal sebagai penjara kejam dan pejuang tangguh, tetapi mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang memiliki ritual spiritual yang misterius, kepercayaan kuat terhadap dunia roh, dan hubungan mendalam dengan kekuatan yang mereka anggap suci. Di balik raungan pertempuran dan kilatan pedang, tersembunyi sebuah kepercayaan kuno akan kekuatan tak kasat mata, baik melalui tanaman-tanaman liar seperti henbane dan fly agaric, maupun lewat keyakinan bahawa kematian di medan perang adalah jalan mulia menuju Valhalla. Para berserker bukan hanya sekedar petarung brutal, mereka adalah bagian dari ritual transendensi yang melampaui batas antara manusia biasa. Kisah ini mungkin terdengar seperti mitos gila di zaman modern, tapi bukti nyata dari situs pemakaman di Virkat dan catatan dalam puisi kuno memperlihatkan bahawa Viking jauh lebih kompleks daripada sekedar bajak laut yang haus darah. Nah, menurutmu bagaimana? Apakah bangsa Viking benar-benar menggunakan zat psikoaktif untuk mencapai hubungan luar biasa? Atau ini cuma legenda yang terus dibesar-besarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah para berserker adalah prajurit spiritual yang siap mati dengan terhormat atau hanya korban dari pengaruh zat halusinogen yang tidak terkendali? Terima kasih.